Selamat datang lagi di sesi telaah kita. Kali ini kita bakal gali lebih dalam satu aturan penting nih dari buku The Rules of Management punya Richard Templer, aturan ke-99. Menjaga hubungan baik dan persahabatan. Sumber kita ya bab 99 di buku itu. Nah, misi kita sekarang tuh mau coba pahami kenapa sih hubungan baik sama tata krama di kantor itu penting banget. Bukan cuma hiasan aja. Templer aja mulai babnya pakai cerita temennya yang punya slogan, gimana ya bunyinya? Saya nggak lihat gimana itu bisa dianggap sopan santun. Wah, ini langsung kena ke inti interaksi kita sehari-hari kan? Iya, betul banget. Aturan ini tuh kena banget ke dasar interaksi manusia di lingkungan kerja gitu. Tapi ini lebih dari sekedar yuk baik-baik aja. Ini soal bangun fondasi respek, kepercayaan, terus ujung-ujungnya ke efektivitas kerja. Jadi ini kayak kecerdasan sosial gitulah dalam manajemen. Oke, jawab deh Bidit ya. Aturan 99 ini kedengerannya simple sih, jaga tata krama, tapi Templar nekenin banget dampaknya bisa gede. Dia nyaranin kita buat, selalu dekati semua orang pakai optimisme ceria. Menarik sih konsepnya, tapi seberapa realistis ini dipakai terus-terusan di kantor yang kadang, ya gitu deh tekanannya tinggi atau ada konflik. Nah, itu poin bagus. Pendekatan optimisme ceria ini, kayak yang dijelasin di halaman 205, itu bukan soal naif ya, tapi lebih ke strategi proaktif. Jadi kalau Anda mulai interaksi dengan positif, penuh harap baik, itu sama aja kayak nyiapin panggungnya. Secara psikologis kan, orang cenderung bales dengan nada yang sama. Resiprositas lah istilahnya. Templar malah nulis, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak punya pilihan selain merespon dengan cara yang sama. Mungkin agak lebay dikit, tapi intinya tetap sama. Sikap awal Anda tuh punya pengaruh gede. Oh gitu. Jadi bukan cuma senyum terus berharap yang baik aja ya. Templar kan ngasih langkah konkret tuh di halaman 205. Tawarin bantuan kalau bisa, ngomong ke semua orang seolah mereka setara. Terus cari sisi positifnya, fokus ke situ, perlakukan semua orang dari katakanlah cleaning service sampai CEO dengan hormat dan sopan yang sama. Nah, tapi gimana kalau kita ketemu orang yang konsisten negatif aja gitu? Atau susah diajak kerjasama? Apa optimisme ceria ini nggak malah jadi naif? Atau malah jadi bumerang? Pertanyaan bagus tuh. Pasti ada batasnya dong. Dan Templar juga kayaknya nggak nyuruh kita jadi naif. Tapi kuncinya itu di konsistensi sama keaslian. Kalau sikap hormat dan positif Anda tuh tulus, terus diterapin ke semua orang, nah itu bakal bangun reputasi Anda. Justru pas menghadapi orang sulit, sikap ini bisa jadi kayak senjata buat meluluhkan gitu. Ini bukan soal harus suka sama semua orang, tapi soal memperlakukan semua orang secara profesional dan hormat. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ini tuh investasi jangka panjang buat modal sosial Anda di kantor. Lingkungan kerja yang orangnya merasa dihargai kan biasanya lebih kolaboratif, inovatif, produktif juga. Ah, iya. Berarti ini bukan soal lemah atau cari muka ya, tapi malah nunjukin kecerdasan emosional sama strategi gitu. Jadi, manajer atau anggota tim yang efektif ya, yang sadar bangun hubungan baik, ini bagian dari nyiptain ekosistem kerja yang sehat. Coba deh bayangin kalau pemimpin malah seringnya mulai interaksi pakai kritik atau sikap pesimis. Wah, pasti nular dan ngerusak moral tim kan? Tepat, kontrasnya jelas banget. Negativitas sama sikap gak hormat itu udah kayak racun aja buat tim. Sebaliknya, kalau kita praktekin aturan 99 ini terus-menerus, ini bantu bangun fondasi kepercayaan. Nanti kalau ada masalah atau konflik, dan itu pasti ada aja kan, nyelesainnya bakal lebih gampang kalau dasarnya udah ada hubungan baik dan saling menghargai. Jadi, ini bukan cuma soal etiket aja, tapi soal gimana bangun ketahanan dan efektivitas tim juga. Oke, jadi intinya buat Anda yang lagi nyimak nih, apa sih artinya? Gini, menjaga hubungan baik sama tata krama dasar itu bukan lagi sekedar pilihan etis atau nice to have lah. Kalau ngikutin kerangka Templer, ini udah jadi aturan fundamental buat suksesnya manajemen dan kolaborasi. Cara Anda ngedeketin interaksi, mau pakai optimisme ceria atau sebaliknya, itu sering banget jadi penentu gimana interaksi itu bakal jalan dan gimana orang lain nanggepin Anda.
Nah, ini nimbulin pertanyaan penting nih buat direnungkan. Seberapa sering sih Anda secara sadar milih buat mulai interaksi, apalagi yang kayaknya bakal sulit, dengan sikap positif dan optimis? Dan lebih jauh lagi, gimana caranya biar bisa konsisten numbuhin kemampuan buat interaksi dengan hormat dan positif, meskipun lagi ngadepin tantangan atau orang yang sulit? Mungkin sebagai langkah awal nih, coba pikirin satu tindakan kecil aja minggu ini yang bisa Anda lakuin buat aktif praktekin aturan 99 ini di tempat kerja. Anggap aja investasi buat hubungan dan efektivitas jangka panjang Anda.